Berarti tadi kurang tepat ya. Nah, jadi harusnya ini. Sampai kamu bilang nggak kedengeran, kamu angkat tangan. Nah, baru setelah itu kita pindahkan ke depan. Masih kedengeran? Sudah tidak kedengeran. Nah. Ini adalah yang rina. Jadi rina itu menggunakan tulang etmoidal, ya. Etmoidal itu di sini. Nanti telinganya kepalanya disentuhkan di sini, ya. Nanti sampai dia tidak kedengaran, baru kemudian dipindahkan ke depan telinga sampai dia tidak kedengaran. Jadi normalnya hantaran udara lebih panjang dibandingkan hantaran tulang. Nah, yang kedua adalah Weber. Kalau Weber kita ambil yang lebih besar, ya. Weber itu adalah untuk lateralisasi. Jadi lateralisasi itu jadi melihat atau melihat apakah dia tuli konduktif atau tuli saraf, ya. Lateralisasi yang terjadi misalnya dengingannya itu lebih keras di daerah telinga kanan. Kalau misalnya dia tulinya tuli konduktif, ya, itu berarti telinga kanan yang bermasalah. Sakit. Tapi kalau dia tuli saraf, misalnya kedengarannya hanya telinga kanan, berarti telinga kiri yang dia tuli sarafnya. Gitu. Ya, jadi kalau Weber itu caranya nanti di ini kan di sini, ya. Jadi kalau misalnya taruh di sini, misalnya kedengarannya sama, ya berarti normal, ya. Tapi kalau misalnya ternyata kok di sini yang lebih keras, ya, itu biasanya apakah dia tuli saraf atau tuli konduktif. Kalau tuli konduktif itu terdengarnya di daerah yang sakit. Kalau tuli saraf yang didengarnya itu yang di daerah sehat. Jadi caranya seperti ini. Kedengarannya sama nggak? Kedengaran? Sama ya. Berarti itu lateralisasi kanan dan kirinya tidak bermasalah, ya. Itu yang Weber. Nah, kalau yang swabah, ada lagi kan swabah? Iya. Nah, swabah itu membandingkan antara hantaran udara antara pasien dengan pemeriksa. Jangan lupa pemeriksanya harus sehat, telinganya juga, ya. Jadi caranya kalau misalnya yang swabah itu, misalnya ini masih kedengaran. Kalau kamu sudah tidak mendengar, nanti kasih tanda. Masih? Sudah? Masih kedengaran? Jadi membandingkan. Jadi ketika dia sudah tidak mendengar, kita periksa masih kedengaran tidak, ya. Kalau misalnya masih kedengaran, ya ada masalah, ya. Tapi kalau misalnya sama-sama sudah tidak mendengar, berarti normal. Jadi seperti itu, ya. Jadi untuk tes pendengaran. Nah, untuk tes pendengaran gimana kalau misalnya nggak ada garpu tala? Jadi garpu tala misalnya nggak ada, kita bisa juga menggunakan pakai detikan jam. Jadi nanti suruh mendengarkan. Atau kita misalnya bisik-bisik. Ya, misalnya dibisikin. Ngerti nggak? Jadi itu adalah tes pendengaran yang sederhana. Kalau tidak tidak punya garpu tala. Oke ya, telinga sudah, mata sudah, mulut sudah. Kita turun ke bawah ke leher. Di leher kita lihat inspeksi, ya, simetris atau tidak, ya. Apakah ada pembesaran atau tidak? Kemudian kita
palpasi untuk pemeriksaan pada kelenjarnya. Jadi di sini ada kelenjar tiroid nih, ya. Ini ada pembesaran nggak? Kalau misalnya yang gondok itu kan dia pembesaran. Kemudian coba kamu gerakan menelan. Nah, gerakan menelan itu ada gerakan yang ketika dia nelen, ada gerakan yang ke atas berlawanan. Jadi itu kelenjarnya. Jadi dia kelenjarnya itu ketika dia naik ke atas, dia dia nelen, dia ada gerakan ke atas kemudian nanti ke bawah. Jadi itu adalah normal. Jadi nanti kita akan lakukan pemeriksaan di sini. Ada yang tengah nggak? Nggak ada ya. Ini atau sakit nggak? Nggak ada. Oke, berarti yang leher itu kemudian tolong kamu lihat ke atas ke sana, ya. Kemudian melawan di sini, lawan. Jadi, nah dilawan. Oh gitu. Ya. Nah, ini sama juga seperti ini. Nah, ini tulang sternocleidomastoideus. Jadi kekuatannya. Bisa juga kita periksa kamu gini. Jadi ininya ditekan, kemudian kamu ke atas. Nah, ini berarti kekuatannya penuh. Berarti itu untuk memeriksa saraf ini saraf accesorius yang ke 11 ya. Oke, kalau leher udah selesai kan lumayan panjang kan? Waktunya lama kan? Iya tuh, makanya nanti hanya salah satu atau mungkin dua, ya paling banyak dua. Jadi kalau udah buat waktu tetap 10 menit. Makanya kan kepala banyak leher banget 5 menit ya Bu, berarti Bu. Kepala 5 menit, ini 5 menit. ya kalau Yang bisa kepala bisa leher. Makanya tadi di dada di sini ada jantung, ada paru-paru, kemudian untuk perempuan ada payudara, ya, ini aksila juga, ya. Kalau misalnya ini boleh dibuka, Dek. pusing kan duduk. Nah, ini untuk enggak 2:2 atau 1:1 tidak, ya. Jadi dada itu harusnya lebih menonjol dibandingkan punggung, itu rasionya. Ya, jadi ketika dia suruh duduk ya antara depan dan belakang itu ya memang berbeda. Jadi depan agak menonjol, belakang agak datar. Tapi ada yang dia nonjol dua-duanya. Jadi depan nonjol, belakang nonjol. Nah, itu kemungkinan terjadinya apa? Skoliosis atau kiposis, ya, kiposis, ya. Betul. Baik. Nah, sekarang dari inspeksi, kalau misalnya laki-laki oke, misalnya ada putingnya simetris kanan dan kiri, ya. Kemudian kita lihat pengembangan dadanya. Inspeksi itu kok coba nafas. Bisa aja deh. Jadi mengembangnya sama atau tidak, kanan dan kiri, ya. Oke, setelah kita lihat, misalnya di sini nggak ada luka, nggak ada lesi, kita lakukan palpasi. Palpasi yang pertama, kita ingin melakukan pemeriksaan pada daerah jantung. Jadi misalnya jantung itu adanya di dada sebelah kiri, sedangkan paru-paru itu ada di kedua dada, ya. Jadi kita lihat misalnya untuk melihat paru-paru, jantung, kita lihat adanya ictus cordis di sini. Jadi ictus cordis itu adalah apa ya namanya? Denyutan. Ya. Jadi kalau misalnya di sini ictus cordis itu adanya denyutan di dinding dada, ya. Kalau saya lihat ini di sini. Nih, ada denyutan. Ya. Di sini. Dan kalau misalnya kita raba, itu ada denyutannya. Rasa. Jadi ini adalah titik di mana jantung paling dekat dengan dinding dada. Jadi makanya ketika dia berdenyut, ini membuat dia seperti bergetar, ya. Jadi nyut gitu ya. Jadi ini seperti ini. Ini namanya poin maksimal impuls atau disebutnya ictus cordis, ya. Namanya ictus cordis atau poin maksimal impuls.
Nah, kalau misalnya kita lihat di sini, ya, kita akan mengukur, ya, misalnya kita ini ya, untuk tadi poin maksimal impuls kita kasih tanda, misalnya di sini, maaf ya Dek, dikasih titik. Itu ada spidol, Bu. Di spidol. Nah, kita ukur dari poin maksimal impuls tadi ke mid sternum. Jadi ini kan ada tulang sternum. Jadi nanti kalian itu ada garis bayangan di dada itu. Kalau di tengah-tengah sini memisahkan dada kanan dan dada kiri ada garis mid sternal. Ya, mid sternal. Kemudian kalau yang sisi ini namanya garis sternal. Jadi kalau misalnya ini mana ya dilukis. Ya. Jadi ini misalnya ini sternal, mid sternal. Yang ini garis sternal. Garis sternal kanan ada garis sternal kiri. Nanti di antara clavicula dengan ini namanya mid clavicula. Jadi nanti kalau ada garis seperti ini mid clavicula. Jadi sesuai dengan biasanya dengan puting. Ya, ini mid clavicula, garis mid clavicula. Ini garis garis mid sternal, ini garis sternal. Ya. Kita akan hitung ya jarak antara ictus cordis tadi ke mid sternal. Ya. Ini dengan mid sternal. Oke. Ini 9 ya, 9 cm. Ini 9 cm. Jadi jarak ini 9 cm. Ini adalah jarak yang normal. Ya. Artinya di sini pasien tidak mengalami pembesaran jantung. Jadi kalau misalnya ictus cordisnya itu bergeser ke daerah lateral, ke samping kiri, misalnya ictus cordisnya ditemukan di sini atau malah di sini, berarti itu menunjukkan ada pembesaran jantung atau kardiomegali. Dan ketika diukur pasti akan lebih dari 9 cm. Seperti itu. Bisa dipahami? Normalnya berapa, Bu? Kurang dari 9 cm atau maksimal 9 cm. Ya. Jadi ini ictus cordis. Oke? Lalu yang kedua, kita lakukan palpasi. Jadi palpasi di daerah dada sebelah kiri untuk mendengarkan denyutan. Ini terasa dada denyutannya. sebelah kiri. Kemudian di daerah di atas gaster lah ya, epigastrium. Di sini. Kemudian kita rasakan getarannya segini. Jadi menggunakan telapak tangan. Jadi untuk merasakan denyutan jantungnya. Jadi kalau misalnya pada pasien yang mengalami pembesaran jantung itu terasa banget degupannya. Jadi kayak dada juga seperti bergetar. Jadi der gitu ya. Jadi itu kalau pembesaran jantung. Ya. Kemudian kita lakukan paru-parunya. Coba Dek, kamu bernapas ya, bernapas seperti biasa, tarik napas dalam sok. Kemudian kita rasakan desiran udaranya, sok lepaskan. Sama atau tidak? Jadi pengembangan dadanya kanan kiri sama atau tidak? Ya. Kemudian kalau misalnya ada vokal primitus namanya, kamu ngomong 777. Ya, jadi kita rasakan getaran kanan dan kiri. Coba duduk. Itu juga bisa di bagian belakang. Anteng ya. Jadi ya. 777. Jadi ini dirasa ini getarannya. Getaran kalau misalnya pasiennya itu tidak ada cairan, tidak ada tumor ataupun apa, itu masih bisa dirasakan. Ini namanya apa? Ini namanya taktil primitus. 999. Ya, oke, tiduran lagi deh. Baik. Setelah itu kita lakukan perkusi. Ya, di perkusi. Oh tadi palpasi ada yang sakit nggak?
Ada yang sakit? Ini sakit? Enggak. Ini sakit? Oke, ini sakit? Baik. Beda berarti. Nah, selanjutnya kita lakukan perkusi. Perkusi menggunakan 3 jari dengan jari tengah yang nanti kita akan ketuk. Nah, itu dengan interkosta ya. Jadi kalau misalnya ini di sebenarnya di bawah klavikula ini ada interkosta 1 ya. Kemudian ini interkosta 1 dan 2 ya. Kemudian ini kosta yang kedua ya. Jadi kalau misalnya ini dalam menggunakan teknik perkusi gunakan 3 jari ya, jari telunjuk, jari tengah dan jari manis ya. Nah, jari tengah ini yang di interkostanya kita ketuk dengan, kalau saya sih nggak bisa pakai 1 jari, pakainya 2 jari. Nah, seperti itu. Dan itu dibandingkan dengan yang sebelahnya dengan posisi yang sama, membandingkan. Berarti sama nggak? Berarti kayak gini? Sama. Nah, sonor. Kemudian kita turun ke interkosta 3 dan ini kan kosta 2, ini interkosta 2 ya. Ini kosta 2, ini interkosta 2. Kemudian kita dengan posisi yang sama ya, kita di interkosta kedua juga. Kemudian turun di sini. Nah, ini kan sudah berat ya, bandingkan dengan suara sini. Ini sudah berat, berarti ini ada jantung ya. Kemudian turun ke bawah, ini juga masih berat. Ini karena di sini nggak ada organ, ada organ jantung, jadi murni paru-paru ya. Kemudian ke bawah, di sini sudah mulai agak berat karena ada organ hati. Ini juga masih berat ya, jadi di sini ada hepar. Jadi kita mencari batasan jantung ya. Jadi kalau batasan jantung itu berarti tadi dari interkostal ketiga. Di sini ini kan beda ya dengan ini. Beda kan? Ini berat. Jadi nanti dia paling bawahnya itu di interkostal berapa? Biasanya di interkostal kelima. Ini masih berat. Jadi dia antara interkostal kedua sampai interkostal kelima itu batas jantung. Kemudian kalau di sisi yang ininya, ini interkostal kelima, ini di samping yang medial, ini kan beda. Ini udah kosong, ya. Ini udah kosong. Jadi suaranya lebih ringan. Beda dengan di sini, ya. Kalau di sini kan lebih ringan, ya. Jadi di sini batas dari jantung. Jadi jantung itu dari interkostal kedua, batas paling luarnya itu di interkostal kelima garis mid clavicula. Jadi lebarnya seperti ini, ya. Oke, kemudian untuk paru-paru tadi suaranya adalah sonor, seperti ini suara sonor. Jadi lebih ringan. Kenapa sonor? Karena bukan nggak ada organ, karena di dalam paru-paru kan isinya udara. Nah, di sini misalnya lambung. Kamu udah sarapan? Udah. Apa namanya? Berat ya. Tapi kalau misalnya kosong, lambung kosong itu biasanya lebih ringan. Namanya timpani. Suara timpani. Oke, ini perkusi ya. Jadi perkusi itu untuk melihat apakah ada cairan, misalnya ada untuk menentukan batas organ. Misalnya jantung, kenapa harus dilakukan perkusi? Karena untuk melihat apakah jantungnya itu membesar atau tidak. Ya. Lalu yang selanjutnya adalah kita lakukan auskultasi. Terakhir adalah auskultasi. Boleh kalau misalnya mau ada yang mendengar satu. Jane.
Dalam ini stetoskop ya. Jadi stetoskop itu ada yang bagian bel, ada yang bagian membran. Ini jangan lupa kalau misalnya kita mau menggunakan membran, kita posisinya harus ke membran. Jadi kalau misalnya ini posisi ke bel seperti ini lebih keras, ininya tidak. Berarti ini ke bel. Bel ini bisa mendengarkan suara jantung yang lebih fokus. Tapi biasanya kita menggunakan yang belnya, yang membran. Jadi kita putar ya. Nah, ini seperti ininya udah tertutup. Berarti dia posisinya di membran. Nah, suara jantung itu ada 4 ya. Penutupan katup aorta, kemudian pulmonal, kemudian trikuspid dan mitral ya. Di interkostal kedua ya, ini ya, interkostal kedua garis sternal ya, ini untuk mendengarkan bunyi jantung katup, bunyi jantung kedua ya. Ini penutupan katup aorta, jadi didengarkan ke sini. Jadi dia kedengarannya itu seperti lebih terdengarnya dupnya, begitu ya, dupnya. Ini siapa? Alia? Ade. Dupnya. Ini bunyi jantung 2, yaitu katup aorta. Nah, bergeser di titik yang sama interkostal 2, tetapi di sebelah kiri ya, di interkostal kedua ini untuk pulmonal. Ini juga sama karakteristiknya karena aorta dan pulmonal itu sama, yaitu katup semilunar. Jadi kedengarannya itu dupnya yang lebih, kan lup dup. Jadi bunyi jantung keduanya yang dupnya yang kedengaran. Kemudian turun ke bawah di interkostal, ini kan 2, ini 3. Kemudian ini 4. Ya, ini 4. Jadi di interkostal 4 garis sternal ya. Misalnya bisa 2 jari dari garis sternal. Ya, berarti di sini kita coba dengarkan ini katup trikuspid ya. Ya, jadi ini suara jantung 1, yaitu yang loopnya. Jadi dia lebih kedengarannya kan loopnya ya. Ya. Jadi loopnya, loop. Jadi loopnya, suara loopnya. Gitu. Ini yang trikuspid. Nah, untuk yang mitral itu kita dengarkan di titik ictus cordis saja. Jadi kita geserkan di garis mid clavicula interkostal kelima ya, atau di atas ictus cordis. Ini juga sama suaranya, karakteristiknya dengan sini. Ini trikuspid, ini mitral. Akan lebih jelas terdengar kalau misalnya posisi pasiennya miring sebelah kiri. Miring deh, miring sebelah kiri. Coba mana tadi? Nah, di sini lebih jelas suaranya. Begitu kan, Dek? Lebih jelas. Karena di sini posisi jantung itu tegak lurus. Jadi dia turunnya darah biasanya kalau daerah mendengarkan seperti ini bisa mendengarkan yang namanya bising jantung. Jadi bunyi murmur, galop itu kedengaran. Kalau ini bersih ya, karena tidak ada pembesaran jantung. Tapi pada pasien yang mengalami pembesaran jantung atau gagal jantung, itu biasanya akan terdengar suara murmur atau galop. Jadi murmur itu kayak bunyi tambahan, jadi lups, ada desiran, dups gitu. Jadi ada desirannya. Itu biasanya pada pasien yang mengalami gagal jantung. Nah, ini jantung misalnya udah normal, BJ1, BJ2 udah normal suaranya. Kita ke suara pernapasan. Suara nafas itu ada nafas trakea,
ada napas bronhial, ada trachea, kemudian bronhial, ada bronhovesikuler dan ada vesikuler. Jadi kalau napas trachea ini kan ada trachea ya di sini. Jadi kalau misalnya kita gambar di sini, ini kan trachea ya, trachea kan sampai sini. Nah di sini percabangan trachea itu kan nanti cabang kanan dan kiri itu bronchus, ya. Jadi kita dengarkan di sini trachea, ya. Di trachea nanti pasiennya suruh tarik nafas, hembuskan. Jadi suara trachea itu memang dia apa ya? Jadi desirannya itu dia lebih kasar. Coba tarik nafas lagi. Keluarkan. Oke, ini suara trachea. Kemudian turun kedua ke bawah, suara bronhial di sini. Tarik nafas lagi. Hembuskan. Jadi suaranya akan terdengar juga tidak jauh beda dengan trachea. Kemudian bronhovesikuler kita dengarkan di cabang-cabangnya. Hembuskan. Jangan lupa kalau misalnya kita tarik nafas lagi. Kalau misalnya kita mendengarkan bunyi nafas itu jangan satu sisi, tapi zigzag. Jadi misalnya kedengar di sini, kemudian di sini, kemudian turun di sini, kemudian turun di sini. Kemudian sok tarik nafas lagi. Ini yang vesikulernya. Kerubuk-kerubuk. Limangan. Lapar ya, Dek? Jadi habis sarapan. Ya kempong mah nih. Tarik nafas lagi. Kurang. Nah, ini untuk mendengarkan bunyi vesikuler. Jadi di seluruh alveoli. Akan lebih bagus kalau misalnya di daerah basal di sini. Tarik nafas lagi. Hembuskan. Oke, nanti di sini. Jadi ini untuk melihat kalau misalnya ada cairan itu akan terdengar suara reles. Jadi reles itu seperti ada sesuatu yang nemplek kemudian lepas. Ya, jadi suara reles itu. Sok tarik nafas. Kalau ini suaranya bersih ya. Oke. Jadi itu ya untuk mendengarkan bunyi nafas. Ya, jadi ingat bunyi nafas itu ada nafas trachea, nanti dengarkan di sini. Kemudian bronhial, kemudian bronhovesikuler. Ya, nanti bronhovesikuler itu di cabang-cabang bronchusnya, kemudian di vesikulernya. Kalau vesikuler itu di semua cabang. Sebenarnya kalau misalnya ini kita akan lebih bagusnya mendengarkan per lobus. Kalau lobus kiri itu 3 lobus. Jadi ada lobus atas, lobus tengah, dan lobus bawah. Kalau lobus kanan itu ada 2 lobus, lobus atas dan lobus bawah. Nanti kita bisa dengarkan di daerah basal. Ya, untuk mendengarkan kalau misalnya dia ada cairan itu akan terdengar. Jadi seperti itu. Ya, oke? Kalau tadi jantung, mendengarkan bunyi jantung, ini aorta ya di interkostal 2 kanan, interkostal 2 kiri itu katup pulmonal, interkostal 4 2 jari dari garis midclavicula itu tricuspid, dan di ictus cordis atau interkostal kelima garis midclavicula untuk mendengarkan bunyi mitral. Atau mitral dan tricuspid itu bunyi jantung 1, aorta dan pulmonal itu namanya bunyi jantung 2. Yang loopnya itu bunyi jantung 1, dupnya itu bunyi jantung 2. Jadi makanya kedengaran kalau di daerah atas ini yang dupnya yang kedengaran lebih dominan. Kalau yang di sini yang loopnya yang kedengaran lebih dominan. Oke? Baik, selanjutnya kita ke abdomen, Dek. Maaf, Dek. Turun lagi ke bawah. Ya, abdomen. Nah, abdomen itu mulai dari ini diafragma ya, sampai ke umbilikal. Bukan umbilikal. Simplicis pubis. Abdomen yang kita lihat inspeksi adalah permukaan. Kita lihat. Permukaannya bagaimana? Datar, kembung, cekung. Kembung. Ya. Atau misalnya kembung sekali, misalnya kayak distensi, kayak orang hamil. Misalnya pada pasien asites itu biasanya kayak orang hamil, ya. Jadi kita lihat permukaannya datar, ya, kemudian
datar ya. Kemudian tidak ada distensi misalnya ya. Kemudian setelah itu abdomen itu sebenarnya bisa dibagi regio. Jadi kalau misalnya untuk memudahkan ya, saya gambar lagi ya. Untuk memudahkan, jadi ada gini ya. Jadi sini. Jadi areanya itu ini kan di dua ini di pusat ya. Jadi ini namanya regio kanan atas, ini kiri atas, ini kiri bawah, dan ini kanan bawah ya. Kita bisa melihat pemeriksaannya itu apakah per regio nantinya, atau misalnya ada yang membuat 9. Kalau 9 ini kemudian di tengah, kemudian di bawah, jadi ada 3 gitu ya. Tapi biasanya yang paling mudah ya kita gunakan 4 aja. Nah, kalau misalnya kita ingin mendengarkan bising usus ya, jadi kita dari inspeksi tadi kita lakukan auskultasi lagi. Ini siapa yang mau dengarkan lagi? Mendengarkan bising usus ya. Bising usus itu bisa didengarkan di semua regio. Ya, bising usus bisa didengarkan di semua regio, misalnya di sini. Jadi karena bising usus itu lama, kita bisa mendengarkan bunyi dalam 1 menit penuh ya. Jadi misalnya suaranya seperti ini. Suaranya seperti krek gitu, kayak orang lagi lapar tuh. Ya, kayak orang lagi lapar. Itu suara bising usus, seperti kayak main getek ya. Ya, jadi kedengeran. Jadi kalau misalnya kita dengarkan itu di satu titik saja. Jadi bisa di sini, bisa di sini, bisa di sini, atau bisa di sini. Jadi ngedengarnya itu 1 menit penuh untuk mendengarkan bising usus. Misalnya bising ususnya berapa? Tadi krak 1. Nanti ada bunyi lagi krak 2. Jadi normalnya bising usus itu maksimal 15. Atau ada yang menyatakan 12 juga ya, 12. 5 sampai 12 kali per menit. Itu normalnya. Jadi kalau lebih dari 12 ya berarti hiperperistaltik, itu mengarah ke diare ya. Itu. Jadi itu ya bising usus. Oke, sekarang selanjutnya kita periksa perkusi. Jadi perkusi setelah tadi bising usus kita perkusi ya, perkusi untuk melihat apakah ada distensi atau tidak di semua lapang. Ya, apakah ada bunyi timpani yang terlalu ini enggak ya. Kemudian kita coba perkusi di daerah ginjal. Ginjal itu di daerah abdomen bagian belakang. Ini kan beda ya. Tuh, ini berat. Jadi ini ada organ ginjal. Kalau ini di atas lambung. Ini hepar juga sama, ini berat. Ya, ini karena ada organ hepar di sini. Tapi di sini tidak ada. Itu kan ringan. Ya. Kemudian bisa juga kita lakukan palpasi dengan menekan di sini. Ya, ada nyeri tekan? Tidak ya. Bisa juga didengarkan di daerah ini dengan menggunakan stetoskop untuk mendengarkan breath artery. Ya, jadi kalau misalnya ada breath artery, jadi ada desiran penyempitan arteri aorta yang ke renal, ini nggak boleh dilakukan palpasi dalam. Takutnya nanti ada pembuluh darah yang pecah. Ya, makanya dilakukan mendengar breath artery dulu. Nah, untuk palpasi ya kita lakukan perabaan. Di sini ada nyeri tekan, di sini ada yang sakit, kemudian di sini. Oke, kita lihat dulu untuk pembesaran hepar. Jadi hepar ini kan ada tulang dada ya. Jadi kalau misalnya yang membesar heparnya, ini normalnya kalau misalnya ini cuma di bawah, masih di bawah. Ini kan terabanya itu ada yang kenyal di sini, tapi masih di bawah angulus ya, tulang
di sini. Tapi kalau misalnya ada yang terjadi pembesaran hepar, misalnya hepatomegali atau misalnya pada kasus penyakit sirosis hepatis atau hepatitis terjadi pembesaran hepar, ini biasanya menonjol di sininya. Jadi kalau misalnya kita raba juga itu keras, ya, itu berarti ada hepatomegali. Tapi kalau ini kan masih enggak ya, jadi ini masih normal. Kemudian kita periksa daerah ginjal. Jadi ginjal itu adanya di abdomen bagian belakang. Jadi kita palpasi, ini sakit enggak? Ini sakit enggak? Kemudian kita lakukan palpasi dalam dengan cara, karena ginjal itu ada di bawah ya, jadi kita angkat ya, angkat ininya, jadi tarik ke atas, kemudian kita tekan, tarik nafas ya. Nah ini nggak ada maksudnya pembesaran ya. Begitu pula di sini ya, udah biasa aja. Nah, jadi ini juga ditekan, jadi seperti dijepit ya. Jadi kalau misalnya ada pembesaran, ada pengerasan ya, misalnya ada keganasan atau kenapa, ini akan keraba keras. Ini namanya pemeriksaan ginjal ya. Oke, misalnya ini normal, kemudian kita periksa di daerah umbilikal, di daerah simfisis pubis ya. Jadi sini untuk melihat apakah kandung kemihnya penuh atau tidak. Jadi sebaiknya sebelum dilakukan pemeriksaan, sebaiknya pasien itu disuruh mengosongkan kandung kemih dulu. Jadi kita misalnya nekan ini, dia tidak, waduh, ya, oke, udah selesai perutnya, udah selesai ya. Terakhir adalah palpasi, oke. Yang kedua, Pak, ditutup Pak, udah selesai. Yang ekstremitas, ya. Ekstremitas yang dilihat itu adalah tangan dan kaki, ya. Tangan itu nanti kita melihat ya. Misalnya tadi kekuatan otot ya, pertama coba. Nah, ini tangan itu dilihat ya, kekuatan ototnya ya. Jadi misalnya di sini ada daerah bahu ya, di sini ada lengan bagian bawah, kemudian ada jari-jari. Nah, untuk kekuatan otot ya, kita bisa dilihat dari mulai jari, kemudian telapak, kemudian ini dan bahu. Jadi kekuatan otot itu bisa dilakukan. Jadi misalnya coba Dek, kamu tahan dengan jari tangan aja, seperti ditekan. Nah, ini kekuatan ototnya penuh ya. Kemudian telapaknya coba. Nah, ini juga kekuatan penuh, atau misalnya kayak gini. Nah, ini juga kekuatan penuh. Kemudian di sini, nah ini jadi kekuatan ototnya penuh. Jadi kalau misalnya kekuatan otot kan, kalau dia bisa melawan tahanan pemeriksa, berarti angkanya 5. Kalau misalnya nggak bisa melawan, jadi kalah lah, main panculnya kalah ya dengan pemeriksa, berarti kita kasih nilai 4. Nah, kalau misalnya 3, dia bisa melawan, coba angkat tangannya. Nah, ketika kita ini kan jatuh. Nah, lemes gitu ya. Jadi dia bisa melawan gravitasi, tapi ketika dikasih tahanan dia nggak kuat. Nah, itu nilainya 3. Nah, kalau yang 2, dia nggak bisa melawan gravitasi, jadi dia hanya bisa menggerakkan tangannya saja ya misalnya, tapi nggak bisa angkat sendiri. Nah, itu kita kasih nilai 2. Nah, kalau 1 nggak bisa ngegerakin, tapi ketika kita ini ya, kalau refleksnya nggak ada ya, nggak ada hammer ya, refleks hammer itu kalau dia ada refleks ya, misalnya kan refleks bicep di sini ya, jadi coba ini kan aja lemesin. Nah, lemesin say. Jadi jauh. Nah, udah gitu. Jadi jangan ditahan. Jadi kalau misalnya ini ya, ini nanti ada ini. Ada apa? Ini otot tricep, ini otot bicep. Jadi nanti ada pemeriksaan
refleks, bicep dan tricep. Jadi nanti di sini diketuk. Kalau ada masih ada kontraksi berarti masih normal. Di sini juga diketuk ya. Ini juga nanti normal. Kemudian untuk yang di kaki juga sama seperti tadi, kekuatan otot ya. Jadi nanti kekuatan otot kanan dan kiri ini sama atau tidak. Tadi diperiksa dua-duanya antara kanan dan kiri kekuatan ototnya. Kaki juga sama antara kanan dan kiri kekuatan ototnya. Kemudian dilakukan pemeriksaan patella ya. Jadi patella itu diketuk. Jadi nggak ada refleks hemorrhage ya. Jadi diketuk, nggak tahu sih nanti ada sampai ini nggak sampai sensor. Jadi caranya nanti pasiennya suruh duduk menggantung kakinya, nanti diketuk patellanya di sini. Nanti ada gerakan refleks seperti itu. Oke, lumayan ya. Ya lumayan, dan itu harus dipelajari semua. Jadi nanti kalian nggak tahu nanti dapat pocokannya dapat mana, apakah torak, apakah kepala leher, apakah abdomen, apakah ekstremitas. Kalau nggak sampai Ekstremitas itu dari kekuatan otot, kemudian kulitnya, inspeksi misalnya ada luka atau tidak, ada lesi atau tidak, ya. Kemudian kaki misalnya ada bengkak atau tidak, nanti di kekuatan sampai kaki juga, Bu? iya kaki. Kekuatan otot sama seperti tadi. Jadi kekuatan otot seperti angkat kakinya, misalnya, kemudian dia bisa melawan atau tidak. Kalau dia bisa melawan berarti nilainya 5. Kalau misalnya dia tidak bisa melawan, nilainya 4 dan seterusnya. Oke, gitu bisa. Kalau pemeriksaan dada, jadi kan kalau bagian tuh stetoskopnya kan kayak gitu 2. Iya, 2 sama dosen penguji juga. Iya, nanti dilihat, Dari didengar. stick ke sininya. Iya, 2 lah. Nanti Jadi dari disediain. Ini dari yang maksudnya dari satu orang apa satu orang sama? Oh, bergantian. Oh. Bergantian kayaknya. Berarti Bu, kalau misalkan kekuatan otot tuh tangannya juga nanti dipraktekin, terus sama sampai kaki juga. Berarti ekstremitas tuh cuma satu, enggak ekstremitas atas, enggak ekstremitas bawah. Atas bawah berarti. Berarti bawah satu kesatuan. Kalau dada ya sampai abdomen ya. Tadi sampai mana? Dada. Lihat abdomen sendiri. Dada sendiri, abdomen Abdomen sendiri. sendiri. Abdomen sampai ya.